Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang, wah, bener-bener bikin bulu kuduk berdiri. Coba deh bayangin, kalian jaga malam sendirian di sebuah pabrik yang gede banget, terpencil, di tengah antah berantah. Pengalaman satpam yang satu ini jadi bukti kalau kadang-kadang pas kita natap ke dalam kegelapan, kegelapan itu beneran natap balik. Nah, kutipan ini tuh pas banget buat ngambarin cerita kita. Kita bakal ngikutin perjalanan Bintang, seorang satpam yang shift malamnya yang harusnya sepi dan tenang, malah berubah jadi mimpi buruk. Kenapa? Karena dia perlahan-lahan sadar kalau dia tuh nggak pernah benar-benar sendirian di sana. Jadi, cerita Bintang ini dimulai di sebuah pabrik yang luas dan terisolasi tempat dia kerja selama 2 tahun. Coba bayangin deh lokasinya. Di satu sisi ada gudang kosong, di sisi lainnya ada rawa-rawa. Udah kebayangkan, settingnya aja udah kayak di film horor. Nah, disinilah patroli malamnya yang sepi itu dimulai. Ini dia rutinitas Bintang setiap malam, patroli sendirian dari satu ruangan ke ruangan lain. Sebuah proses yang sangat teratur, yang seharusnya menciptakan rasa aman. Tapi justru keteraturan inilah yang sebentar lagi bakal hancur lebur sama kejadian-kejadian yang sama sekali nggak masuk akal. Kalian mungkin mikir, paling ceritanya dimulai dari suara-suara aneh atau bayangan lewat gitu kan? Salah besar. Teror di pabrik ini tuh mulainya langsung jedar, dramatis banget, dan melibatkan karyawan lain di siang bolong. Coba deh bayangin situasinya. Seorang karyawati bagian kantor tiba-tiba aja ambruk. Tapi ini bukan pingsan biasa. Dia mulai teriak-teriak histeris. Matanya melotot, badannya kejang-kejang. Jelas banget ada sesuatu yang nggak kelihatan yang ngambil alih tubuhnya. Dan dari mulut si mbak yang lagi kesurupan ini, keluar permintaan yang gila banget. Sosok yang merasukinya itu ngaku keganggu sama bisingnya mesin tepung di pabrik. Dan permintaannya? Sebuah sesajen kepala sapi yang harus ditaruh di salah satu ruangan kosong. Nah, setelah kejadian kesurupan itu, giliran Bintang nih yang dapat jatahnya. Pas lagi patroli malam, dia dengar dengan jelas banget suara salah satu mesin tepung nyala. Keras suaranya. Tapi anehnya, pas dia samperin, suaranya langsung mati. Dan pas dicek, tombol powernya ada di posisi off. Sama sekali nggak ada penjelasan logisnya. Oke, mesin nyala sendiri itu udah serem ya. Tapi ternyata itu baru pemanasan loh. Apa yang Bintang dan rekan-rekannya lihat berikutnya? Nah, ini nih biang kerok utamanya. Ini adalah sosok inti yang hantui seluruh area pabrik. Ini deskripsi langsung dari Bintang sendiri, bukan karangan ya. Jadi, pas dia lagi patroli bareng temennya, mereka ngelihat sosok ini di balkon kantor. Bukan cuma bayangan, tapi wujud yang jelas banget, lagi merangkak dengan penampilan yang, ya ampun, susah digambarkan saking seremnya. Paniknya mereka tuh udah nggak ketulungan. Rasa takutnya begitu nyata sampai mereka nggak sanggup ngeliat sosok itu lagi. Satu-satunya cara yang kepikiran buat kabur dari situ adalah dengan nutup mata dan kuping mereka rapat-rapat terus lari membabi buta di dalam kegelapan. Kalian pikir ceritanya udah aneh? Tunggu dulu, ini makin nggak masuk akal. Terornya nggak cuma soal penampakan lagi. Suatu malam, dunia gaib dan dunia kriminal bertemu waktu sebuah mobil operasional perusahaan dicuri dengan cara yang super misterius. Dan ini bawa konsekuensi serius buat temennya Bintang. Dan ini rekamannya dari CCTV tetangga loh. Soalnya, entah kenapa CCTV pabrik sendiri nggak merekam apa-apa malam itu. Rangkaian kejadiannya aneh banget. Ada cowok telanjang, jalan santai, kayak ngelakuin ritual. Terus mobilnya hilang gitu aja. Sementara satpam yang jaga tidur pules cuma beberapa meter dari situ. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya seorang satpam bisa tidur sepules itu pas ada mobil dicuri di depan matanya? Nah, disinilah kita kenalan sama istilah sirep. Dipercaya kalau si pria telanjang itu pakai ilmu hitam buat menidurkan si penjaga, bikin dia sama sekali nggak sadar sama apa yang terjadi. Yah, dengan rentetan kejadian kayak gitu, kebayang dong gimana suasana kerja di pabrik itu. Udah pasti mencekam banget. Aktivitas gaib yang gak ada habisnya ini bener-bener ngasih dampak psikologis ke semua orang. Menciptakan rasa takut yang terus-menerus, sampai akhirnya banyak banget karyawan yang milih resign. Situasinya jadi separah itu, sampai-sampai nyari satpam baru tuh susah banget. Gak ada yang betah. Contohnya Pak Hasan, cuma kuat 2 hari sebelum akhirnya bilang, saya mending berhenti deh daripada mati penasaran. Penggantinya Pak Warlam,
Lebih parah lagi, dia kabur di tengah shift malam pertamanya dan nggak pernah balik lagi. Akibatnya, ya Bintang yang harus kerja berhari-hari tanpa istirahat. Dan puncaknya, klimaks dari semua ketakutan ini terjadi waktu sekelompok karyawati ngeliat penampakan si wanita bermulut robek itu bareng-bareng. Ini langsung memicu kepanikan massal. Bahkan beberapa dari mereka sampai ikut kesurupan. Rasa takut udah begitu menyebar sampai perusahaan terpaksa potong jam kerja, cuma biar orang-orang masih mau datang. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir dari kisah Bintang di pabrik angker ini. Setelah bertahun-tahun diteror, ada satu lagi penemuan mengerikan. Tapi alasan Bintang akhirnya pergi dari situ ternyata jauh lebih duniawi. Ceritanya gini, suatu pagi, suasananya lagi biasa aja, Bintang iseng-iseng foto-foto di dekat kebun pisang kecil di area pabrik, tempat yang jarang dia datengin. Awalnya dia nggak sadar ada yang aneh, sampai akhirnya dia ngecek hasil fotonya lagi di pos satpam. Coba bayangin kagetnya dia kayak apa. Waktu foto itu di zoom, Bintang ngeliatnya. Jelas banget. Tepat di belakang dia, berdiri diam, ada sosok hantu berbalut kain kafan yang kita kenal sebagai pocong. Ini jadi bukti kalau pabrik itu ternyata dihuni lebih dari satu makhluk mengerikan. Tapi anehnya, atau mungkin ironisnya ya, setelah bertahan dari teror gaib selama 2 tahun penuh, mulai dari kesurupan, mesin hantu, sampai penampakan pocong, yang akhirnya bikin Bintang cabut itu bukan hantu, tapi masalah yang sangat nyata. Kondisi keuangan perusahaan mulai goyah, dan gajinya sering telat. Ternyata buat Bintang, gaji yang nggak pasti itu lebih serem daripada pocong. Bintang sih akhirnya berhasil keluar, cari kepastian di tempat lain. Tapi pabrik itu masih di sana, sekarang kosong, terbengkalai, dan makin lapuk dimakan waktu. Ini jadi bikin kita mikir, kalau para pekerjanya udah pergi semua, siapa atau apa yang sekarang jadi penghuni lorong-lorong gelap itu? Rahasia mengerikan apa lagi yang masih terkunci di balik dinding-dindingnya?